Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di pertemuan ketiga, yaitu tentang Young Learners of English. Ada dua bahasan di pertemuan ketiga ini. Yang pertama tentang factors that influence learning IELTS, atau juga yang disebut dengan English Young Learner, and then IELTS Learning Activities. Nah, di pertemuan ketiga ini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan atau apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik dan juga dapat dimengerti oleh kalian semua. Baiklah, kita akan mempelajari atau akan membahas yang pertama tentang factors that influences learning IELTS ini. Nah, there are 5 factor that influence IELTS learning ini, atau juga yang disebut dengan English Young Learner ini. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi pembelajaran English Young Learner ini. Yang pertama yaitu mother tongue, atau juga kita sebut dengan bahasa ibu. Nah, mother tongue ini, this is intrinsic characteristic dan skill that have been formed in learning the mother tongue or first language greatly help children in learning a new language. In this case of foreign language, jadi di mana dalam bahasa ibu ini insting anak, karakter, kemudian juga keterampilan yang sangat atau juga yang sudah terbentuk dalam mempelajari bahasa ibu itu atau juga bahasa pertama sangat membantu anak dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa asing. Kita sebut bahasa asing karena memang bahasa pertamanya anak berbeda-beda. Bahasa ibu atau bahasa pertama mungkin di keluarga kalian ada bahasa yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa pertamanya menggunakan bahasa Sunda, ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dan juga ada beberapa persamaan dalam mempelajari bahasa, baik itu dari bahasa ibu maupun bahasa asing ini. Nah, tapi namun untuk mempelajari bahasa asing biasanya anak banyak mengalami kesulitan karena memang apa yang menganggap atau apa yang membuat anak tersebut mengalami kesulitan untuk mempelajari bahasa asing ini atau bahasa Inggris ini, yaitu yang mempengaruhi yaitu dari bahasa ibu sendiri. Contoh, kalau sehari-harinya dia menggunakan bahasa ibu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda katakanlah kebanyakan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh anak mempunyai kesulitan untuk cara pengucapan bahasa asing atau bahasa Inggris ini. Nah, biasanya seperti apa kata-kata yang sulit atau anak mendapatkan kesulitan ya gitu ketika mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Contohnya seperti kata food, kata room. Nah, itu biasanya kata-kata yang panjang ya, yang yang pengucapannya panjang, food, road, kemudian juga pada pada pengucapan kata-kata diphthong seperti a, o, kemudian juga kata seperti away, no, kemudian juga road. Nah, itu biasanya siswa atau anak biasanya mengalami kesulitan ketika mengucapkan bahasa itu sendiri. Nah, kemudian juga seperti cara mengucapkan kata yang ada kata sifat, misalnya read, share. Kemudian juga dibandingkan dia lebih mudah mengucapkan dalam bentuk bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Contohnya bahasa Indonesianya kan read chair itu dalam artian kursi merah. Nah, anak tersebut dibandingkan dengan menggunakan bahasa asing pengucapannya atau bahasa Inggris, anak lebih mudah mengucapkan dengan menggunakan kata bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itulah beberapa perbedaan atau persamaan atau juga beberapa kesulitan
faktor yang mempengaruhi anak mempelajari bahasa asing itu sendiri. Salah satunya yaitu dari bahasa ibu atau bahasa pertamanya itu sendiri. Number 2 yaitu teaching materials atau yang disebut dengan bahan ajar. The selection of right healing materials as teaching materials with learning technique that are appropriate to the age and interest of the child will be able to please the students. Jadi di mana ketika kita memberikan bahan ajar atau pemilihan bahan ajar dengan teknik pembelajaran yang harus sesuai dengan usianya dan minat anak itu sendiri yang dapat menyenangkan. Jangan sampai kita ketika kita memberikan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan kepada anak itu tidak sesuai dengan usianya. Contoh usia anak muda atau usia anak-anak, kita biasa harus memberikan apa yang mereka sukai, apa yang mereka ketahui materi-materinya seperti tentang sepak bola atau football, kemudian juga tentang binatang, tentang atau zoo, kemudian juga tentang hobinya, tentang family-nya. Nah itu kita harus sesuaikan, dimana harus mempunyai tujuan ketika kita memberikan materi terhadap anak, terhadap ya orang muda ini ya, anak pertama anak didik kita harus ada tujuannya. Untuk apa? Tujuannya yang pertama yaitu ketika kita memberikan bahan ajar itu bagaimana anak lebih aktif, bagaimana di kelasnya aktif, kemudian juga menyenangkan dan juga dapat merangsang pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak. Kemudian juga harus jelas tujuannya yang diberikan terhadap anak itu sendiri. Jadi kuncinya ketika kita memberikan materi atau bahan ajar terhadap anak kita, anak didik kita, contoh khususnya di pembelajaran English Young Learner ini, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak muda ini, jangan sampai kita salah milih materi. Kita harus bisa menyesuaikan usia anak didik kita, seperti apa usianya, apakah memang dia meskipun di usia rada dewasa tapi dia baru pertama kali memberikan atau mengikuti pelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris ini, ya tetap harus kita disesuaikan, karena memang di pertemuan pertama itu ya sudah ibu bahas ada beberapa macam golongan atau orang-orang yang termasuk ke dalam orang pertama mempelajari atau juga sesuai dengan usianya juga, itu bisa kemarin ya di minggu pertama itu. Nah, number 3 yaitu number 3 social interaction atau juga yang disebut dengan interaksi sosial. Good communication between students and teacher and then students will provide a sense of security to novice learners and inseekers. They're confident in learning a new language. Nah, di mana interaksi sosial ini, komunikasi antar siswa dan guru harus dijaga, kemudian siswa dan siswa juga harus baik komunikasinya, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, yaitu memberikan rasa aman, rasa nyaman pada pembelajar pemula dan juga meningkatkan rasa percaya diri dalam mempelajari bahasa baru. Nah, interaksi sosial ini membantu anak untuk menggunakan bahasa dan juga membantu mereka untuk saling belajar. Nah, seperti halnya melalui apa? Kalau ketika interaksi yang bagus itu membantu mereka belajar untuk saling menghibur, untuk saling berkomunikasi dengan baik. Salah satunya yaitu komunikasi ini melalui sebuah permainan atau games, di mana anak
sangat senang bermain sambil belajar sambil bermain lewat game, lewat lagu, kemudian juga kegiatan belajar yang dilakukan secara berpasangan atau juga berkelompok. Nah, itu anak sangat menyenangkan atau anak sangat senang belajar seperti itu. Jadi komunikasi antar guru, teman dan teman itu harus terjaga dengan baik, harus terjalin dengan baik untuk bagaimana anak merasa mudah dan juga untuk meningkatkan rasa percaya diri anak itu sendiri dalam mempelajari bahasa Inggris ini. Number 4 yaitu instructional media atau juga yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, pembelajaran English Young Learner ini will be more effective if teachers use media to support teaching and learning activities because children like things that are visual. Nah, di mana pembelajaran English Young Learner ini akan lebih efektif jika guru menggunakan media untuk menunjang kegiatan pembelajaran mengajar. Karena kenapa? Anak-anak menyukai hal yang bersifat visual. Nah, contoh penggunaan alat bantu atau alat media yang berbentuk benda nyata seperti gambar, pamflet, kemudian miniatur. Nah, itu dapat membuat penyajian materi lebih menarik dan juga menyenangkan. Anak juga akan lebih berantusias lagi, akan lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini. Nah, kemudian selain itu guru juga dapat memanfaatkan alat bantu yang yang dipunyai oleh anak tersebut. Hal contoh kemudian seperti pen, watch, bag, atau juga gambar-gambar yang lainnya yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Jadi kita bisa mengenalkan alat-alat yang mereka bawa, alat-alat yang mereka punya, kita bisa pinjam, kemudian kita bisa gunakan untuk menjadikan salah satu alat pembelajaran. Untuk apa tujuannya? Tadi itu untuk bagaimana anak lebih antusias, kemudian lebih menyenangkan di dalam kelas ketika mempelajari bahasa Inggris ini. Number 5 yang terakhir yaitu family background atau juga yang disebut dengan latar belakang keluarga itu sendiri. Bagaimana latar belakang anak itu di keluarganya? Pasti anak-anak mempunyai berbeda-beda latar belakangnya. Nah, kita lihat family or social background factors can also support or hinder the success of children learning English. Parents are also factors that can influence the process of learning a foreign language. Nah, di mana faktor latar belakang keluarga atau sosial juga dapat menunjang atau menghambat, salah satunya menghambat keberhasilan anak dalam belajar bahasa Inggris. Ketika latar belakang anak itu memang kurang bagus, dari broken home contohnya, nah itu bisa juga menghambat anak untuk meningkat keaktifan, ikut serta keaktifan, atau juga orang yang kurang kasih sayang dalam orang tuanya. Ada juga itu salah satu faktor yang akan menghambat anak ketika mempelajari bahasa asing ini. Kemudian orang tua juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar bahasa Inggris. Nah, tadi bukan hanya di sekolah, guru atau teman, bahwa faktor pendukung di rumah itu salah satunya itu peran orang tua itu sendiri, di mana peran orang tua itu dapat meningkatkan pembelajaran atau proses pembelajaran bahasa asing di rumah. Seperti kita dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah, seperti mengenalkan benda-benda yang ada di rumah, apa saja, seperti contoh televisi, kita kenalkan menggunakan bahasa Inggris, TV, sofa, kemudian buku, kamus, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikenalkan oleh orang tuanya di rumah kepada anak
untuk meningkatkan kosakata anak itu sendiri. Bagaimana tadi peran orang tua, selain salah satunya background family atau family background, latar belakangnya, kemudian juga faktor orang tua juga sangat mempengaruhi perkembangan anak dan khususnya dalam mempelajari bahasa asing ini. Oke, selanjutnya yaitu IELTS Learning Activities. Nah, dalam kegiatan pembelajaran English Young Learner ini, student activities in learning English include all language competence in the form of listening, speaking, reading, and writing skill. Nah, di mana kegiatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris mencakup semua komponen, diantaranya yaitu keterampilan menyimak atau kita sebut dengan listening, berbicara kita sebut dengan speaking, membaca, reading, dan juga menulis atau writing. Nah, keterampilan bahasa ini biasanya disajikan secara terpadu seperti apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu sama lain saling berkaitan. Nah, kita lihat nanti apa saja keterampilan. Yang pertama ada keterampilan listening, nanti kedua yang ada speaking, reading, dan writing. Kita akan bahas satu persatu di 4 komponen skill itu. Nah, yang pertama yaitu tentang listening. Di kegiatan ini ada listening atau yang disebut juga dengan keterampilan menyimak. Nah, biasanya menyimak ini atau mendengarkan ini suatu kegiatan yang sulit karena kosakata pada anak tersebut masih sangat terbatas. Nah, kesulitan ini akan terbentuk jika apa yang disampaikan guru diiringi dengan gerakan tangan. Jadi untuk bagaimana ketika anak mengalami kesulitan dalam meningkatkan kosakata, guru banyak trik atau guru harus kreatif. Salah satunya yaitu memberikan bantuan berbentuk memberikan ucapan kosakata atau memberikan kosakata dengan menggunakan tidak hanya mengucapkan saja, namun si guru tersebut harus memberikan ekspresi dalam bentuk wajahnya harus sesuai dengan apa yang kosakata guru berikan atau ucapkan, kemudian juga gerak tubuh, gerak tangan, ekspresi wajah. Nah, itu harus dijalani oleh guru bagaimana cara anak tersebut, salah satu cara untuk meningkatkan kosakata. Nah, salah satunya yaitu di dalam listening atau menyimak ini ada beberapa contoh kegiatan menyimak atau kegiatan listening, di mana yang pertama ada yang disebut dengan listen and imitate. Nah, listen and imitate ini to learn new vocabulary by using picture or flashcard. Jadi guru menggunakan pembelajaran kosakata baru dengan menggunakan gambar atau kartu. Jadi siswa mendengarkan terlebih dahulu apa yang diucapkan guru, kemudian menirukan dengan ucapan yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang listen and repeat, mendengarkan atau juga mengulang ya gitu. Games with material in the form of a series of sentence that have been prepared by the teacher, di mana kegiatan ini dapat berupa permainan dengan materi berupa serangkaian kalimat yang sudah dipersiapkan oleh gurunya. Kemudian pada kalimat tersebut terdapat kata atau frasa atau juga struktur bahasa yang sedang dipelajari anak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tentang listen and follow instruction atau mendengarkan kemudian juga mengikuti instruksi-instruksi seperti apa. Student must listen carefully to the instruction given by the teacher, that follow them by doing activities according to the instruction.
Nah, di mana dalam kegiatan ini siswa harus mendengar dengan seksama instruksi yang diberikan guru, kemudian diikuti dengan mengerjakan kegiatan sesuai instruksinya. Misalnya listen and guys, kemudian juga siswa mendengarkan, kemudian menebak apa yang disampaikan guru, kemudian listen and do something, atau juga misalnya close your eyes, touch your hair, open your book. Nah, itu kan salah satu instruksi juga. Kemudian ada juga yang disebut dengan listen the match. Listen the match itu membaca kalimat atau siswa menghubungkan gambar yang tepat dengan kalimat yang baru disampaikan oleh guru. Misalnya ada beberapa gambar, kemudian guru bicara dengan menyebut nama yang ada di gambar ini. Terus siswa akan menjodohkan mana yang memberikan nomor atau yang baru atau yang sesuai dengan guru ucapkan itu. Nah, itu disebut mematchingkan atau menyamakan ucapan guru dengan gambar yang ada di teks atau buku tersebut. Itu yang disebut dengan listen and match. Nah, yang kedua yaitu tentang speaking atau keterampilan berbicara. Nah, dari semua insting yang dimiliki anak sebagai pembelajar muda bahasa Inggris, insting ini berinteraksi dan juga berbicara, yaitu yang paling penting untuk pembelajaran bahasa Inggris anak biasanya ingin segera menggunakan bahasa yang mereka pelajari untuk berkomunikasi. Nah, di sini ada yang namanya in speaking activities are more free. For example, in games, role play, in question and answer activities. The goal is to inspire students. Nah, di mana dalam kegiatan speaking ini kita dapat mempraktekannya bagaimana anak bisa berbicara. Biasanya kita menggunakan short dialog atau cerita pendek, kemudian question and answer, ada pertanyaan dan juga jawaban, kemudian juga berbentuk games, role play, kemudian retelling story. Nah, itu biasanya ketika kegiatan keterampilan berbicara, biasanya kita menggunakan kelima contoh-contoh ini bagaimana anak bisa berbicara atau merangsang untuk berbicara dalam berbahasa Inggris ini. Nah, contoh untuk tadi role play juga merupakan aktivitas merangsang siswa untuk berbicara dalam melatih kelancaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain role play juga tadi kan ada short dialog atau dialog pendek, kemudian juga games yang berbentuk bahasa Inggris, ada question and answer atau sebuah pertanyaan dan jawaban. Nah, itu salah satu langkah-langkah bagaimana kita merangsang anak berbicara bahasa Inggris. Number 3 is reading atau keterampilan membaca. In carrying out reading activities, students should understand the purpose of the activity, whether reading to understand this from that reading or they have certain information, must reading to get something. Nah, ada dalam melaksanakan kegiatan membaca, siswa hendaknya paham untuk tujuan dari kegiatan tersebut. Apakah memang mereka membaca itu untuk mengerti inti dari bacaan saja, atau mereka harus membaca untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Nah, siswa tidak harus mengerti arti kata per kata sebetulnya. Yang penting mereka bisa mengerti konteks dari suatu bacaan itu sendiri. Nah, penting bagi seorang guru, sebuah catatan ya untuk seorang guru, untuk memberikan rambu-rambu agar siswa mempunyai strategi dalam membaca suatu wacana. Nah, beberapa hal yang membantu agar kegiatan membaca menjadi lebih menarik.
Antaranya yaitu to use image as a tools, yaitu menggunakan gambar sebagai alat bantu, kemudian juga ask question atau juga memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan juga show the title and ask student to guess, atau juga menunjukkan judul dan meminta siswa untuk menebaknya. Kemudian sentence are not too long so as not to confuse students, atau juga kalimat-kalimat tidak perlu panjang agar tidak membingungkan siswa itu sendiri. Nah, itu beberapa contoh bagaimana trik untuk memudahkan bagaimana cara siswa bisa membaca sebuah cerita atau sebuah teks atau sebuah bacaan dalam skill reading itu sendiri. Number 4 yaitu tentang writing atau keterampilan menulis. Writing skills are a continuation of previous activities. That activities should be adjusted to the change and level of students' ability to use English, di mana keterampilan menulis ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Jadi kegiatan ini hendaknya disesuaikan dengan usia atau tingkat kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang di kegiatan menulis ini siswa harus ada keempat-empatnya di dalam kegiatan writing ini. Contohnya tadi kegiatan yang pertama yaitu ada yang menulis, skill menulis juga bisa, speaking, listening, reading. Dari keempat ini tercakup ke dalam satu writing ini, sangat kompleks gitu ya. Kemudian juga writing ini merupakan keterampilan yang kompleks. Jadi kok tadi keterampilan yang keempat skill itu terdapat dalam writing ini. Ya, jadi meskipun hanya menulis, tapi siswa tidak hanya menulis saja, namun ketika mereka menulis, mereka butuh yang namanya harus harus memperhatikan keempat item itu, listening, speaking, readingnya, kemudian ada juga menulis ini. Nah, ada beberapa level kepada student atau the level of student writing ability can be divided into categories. Jadi ada beberapa level kategori untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis, dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu copy word short discourse sentence, di mana menyalin kata atau kalimat atau juga wawancara pendek. Misalnya menyalin diterapkan untuk pembelajaran pemula. Materi yang ditulis biasanya terbatas pada kata per kata. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melatih menulis tangan dengan ejaan yang benar dan mengenal kosakata baru. Nah, jadi bertahap secara menulis itu harus bertahap. Pertama itu sesuai dengan kemampuan anak itu harus menyalin terlebih dahulu penulisan yang benar untuk bertujuan untuk meningkatkan kosakata baru. Nah, kemudian juga yang kedua yaitu menulis yang menuntut kreativitas siswa, sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat kelas yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk yang kategori kedua ini mungkin kategori udah high gitu ya, sudah grade-nya sudah tinggi. Kalau yang masih standar, masih pemula, siswa dianjurkan untuk menyalin terlebih dahulu kalimat-kalimat, kosakatanya juga disalin. Jadi menyalin tulisan yang ada di dalam teks itu sendiri, itu untuk pemula. Kalau untuk yang height-nya sudah tinggi, grade-nya sudah tinggi, nah itu untuk salah satunya tujuannya untuk melatih siswa menulis dan mengeja, memakai tanda baca, kemudian juga mengenal kosakata baru serta tutur kalimat yang lainnya juga. Nah, itulah keempat skill yang harus dipelajari
dalam kegiatan pembelajaran English Young Learner ini terhadap anak. Keempat itu yang pertama tadi ada listening atau juga keterampilan menyimak, kemudian juga ada yang namanya speaking atau keterampilan berbicara, kemudian juga reading, keterampilan membaca, yang terakhir yaitu writing atau kegiatan menulis. Nah, itulah materi di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu jelaskan dapat diterima dan juga dipahami oleh kalian semua.